Selamat datang di Scariest Case of Ghost Ranger Indonesia episode ke-6 kali ini yang berjudul Kontrak Mati, Perjanjian Gaib. Jadi ada satu kejadian itu asisten rumah tangga ngambil dari kampungnya bokap di Banten. Nah dari situlah mulai tuh kejadian. Dia itu perempuan bang. Iya. Kok nadanya kayak suara laki-laki. Di situ yang bikin gue kesel itu dia nyumpahin bapak gue, keluarga gue semua meninggal. Lu bakal mati lo Jak di tangan gue. Pertama lu dulu nih gue habisin nih kata dia. Ntar 40 hari kemudian istri lu, 40 hari kemudian anak-anak lu udah semua seterusnya. Dan yang terakhir kecil kata dia. Setelah mendengarkan kesaksian dari anggota keluarga, kami langsung menyempatkan diri untuk melakukan investigasi menyeluruh di rumah tersebut. Apa yang kami dapat cukup mengejutkan. Ayo, Siapa? tenang, belum. Kamu siapa? Kamu siapa? Pergi. Kamu yang pergi. Hah? Bahasa Sunda nih? Lain Sunda dia bilang. Belakang bunyi. Cicing wae. Mana lu cicing? Kalian tidak berhak untuk ada di sini. Di sini ada pemilik rumah, mereka lebih berhak. Istri. Istri? Istri siapa? Wong sanes apa? Kalian siapa? Hah? Lama tidak datang. Tetap saksikan Scariest Case of Ghost Ranger Indonesia hanya di Noise. Rangers, go green. Hey Greeners, selamat datang di Green Investigation Room. Kami akan membahas tentang portal yang mengundang. Asik. Lagunya gini. Kusangka kau Itu lagu portal yang mengundang. Nah, sedap. ini itu momen Lagu portal yang mengundang. portal yang mengundang. Iya. Jadi penelusuran kita kemarin itu Greeners, kita masih meraba-raba, kita masih nyari settingan yang pas untuk portal. Ya. Kita itu kemarin dapat satu lokasi yang menurut narasumber tempat itu tuh ini men masih gue baru sadar gede juga ya. Apa? Box TV kenapa ada dalam sini dah? Mau suruh buang. Wah, lu suruh box itu dibuang, Ya tapi tapi malah dimasukin ke dalam studio. katanya ntar itu apa? Buat alas. Gue kirain studio udah jadi tempat penampungan barang. Bekas. Iya, Agak. penuh men. Kemarin banjir. Oh, gara-gara banjir itu. Tapi sini aman ya? Aman ini mah. Mantap. Ya, jadi saat ini mic-nya yang kita lagi pakai sekarang, K2 meter. Gimana menurut lo? Baik. Oke. Jadi langsung aja nih, gengs. Kita datang ke satu rumah yang kata narasumber, rumah ini nih udah sering banget disewain, men. Tapi nggak bertahan. Jadi orang-orang yang nyewa tuh nggak lama, udah. Nggak lama keluar. Iya. Nah masalahnya sampai akhir penelusuran juga, gue pengen cari tahu tuh ada orang yang pernah Tinggal.
tinggal apa enggak gitu kan. Ya kagak nggak dapet. Dan memang tempatnya ditempatin sama ada orang yang jagain ya. Ada orang yang jagain. Gitu. Ngantuk banget ya, ini jam kita agak mati gitu ya. Buset, udah berapa lama? Lu matiin ya men ya? Gue matiin. Ini 2:30 men, udah 2:30 subuh. Iya, sama 3 subuh. 2:30 subuh. Nah, gue muak bayi nih. Hey Siri, what time is it now? It's 2:90. Tuh, 2:19. Kenapa itu nggak lu hidupin aja men? Baterainya gede banget. Baterai center ini aki-aki. Iya, suaranya aja lu matiin, jangan jam-jamnya. Kalau kata orang nih ya, amali. Anjir gede banget. Iya, tuh. Oh lu terbalik. Gue terbalikin. Lu terbalikin men. Jam berapa sekarang ini? Sekarang jam 2.19. Ini juga gue kalau salah men. Enggak, biar nggak lama. Kagak boleh. Nggak boleh? Kagak boleh. Harus searah jarum jam. Kalau enggak dia punya ornamen dalamnya itu. Terus. Kenapa nggak bisa dicopot Terus. sih? Lama banget. Capek banget gue, kenapa nggak bisa Terus. dicopot? 20. Dikit lagi men. Terus men. Ayo 2,5 jam lagi. Gue habis makan ikan peda tadi. Tadi lu makan ikan pedas itu? Kagak. Ikan peda gue. Ini udah pas ya 20 ya? Iya. Masa ikan pedas lu makan tadi? Iya, gue makan ikan peda. Barusan. Barusan di tempat makan. Gue bosen ikan-ikanan. Ayam-ayam. Makanya tadi dia ayam ikan. Dia makan ikan. Ikan peda. Gue gak lihat lu makan ikan men. Ada ikan peda, ikan banyak ikan jadi. Kayak ini makan ayam, gua ayam. Lu Noy? Ayam. Ayam juga kan? Iya. Lu makan ikan? Ikan peda. Ikan asin. Iya. Nah kan enak tuh ya, jam di jalan. Oke, jadi kita lakuin penelusuran di tempat itu. Iya. Kamar mandinya bersih ya? Lu kencing di kamar mandi kan kemarin ya? Nah, jadi kamar mandinya bersih. Kita scanning di situ. Tapi memang ada sedikit lonjakan elektromagnetik di situ yang gue nggak tahu apakah itu karena dari elektriknya. Iya. Karena di setiap stop kontak itu kita pakai private meter yang elektrik, dia naik kan. Iya. Jadi kemungkinan besar memang ada gangguan elektrik juga. Karena rumah itu masih aktif. Sekali lagi rumahnya masih aktif. Masih kadang ada yang nempatin. Iya. Itu kita listrik udah kita matiin semua tuh dari MCB. Dari ya kan? masternya. Heeh. Tapi ya ternyata masih juga ada gangguan elektrik sedikit. Tapi oke lah. Gua scanning tuh pada saat lu lagi kencing tuh kan gua ke atas men. Iya. Sebelum gua ke atas pas gua cek pakai SLS ada men di tengah-tengah deket pohon tuh di atas tuh. Tangga ya? Iya. Iya, yang tangga. Ada stickman-nya tuh. Ada stickman-nya gede. Nah, jadi gue penasaran, gue bilang kalau kita coba Ovilus gimana nih? Di Ovilus tuh memang ya ada beberapa kata yang gue ingat sih kata kuburan. Kuburan. Jadi emang kalau kata Greeners, Ovilus itu random banget ya. Iya bener juga sih. Abis satu kata, dua kata, abis itu tiba-tiba subjeknya langsung pindah aja gitu kan. Jadi Benar-benar. tapi kenapa kita masih tetap pakai? Karena dari kegagalannya ada kesamaan. Ada kesamaan. Dimana pas di Ovilus ada kata kuburan itu, pas kita pakai Portal. portal sama ada beberapa kata juga kan di situ kan. Kita akhirnya milih untuk melakukan spirit box sesi pertama itu di dapur men. Iya, nggak ada barometer gue bunyi kan? Iya, betul. Karena memang di situ ada satu lorong yang menghubungkan lorong depan dan lorong belakang men. Dari pintu dapur sampai ke tempat gudang. Gudang depan itu. Dan itu agak serem sih menurut gue. Dan itu bisa langsung diakses. Itu kita bisa
Kenapa kita pilih di situ? Karena pertama dari ghost detector kenceng di situ. Kencang. Kedua, nggak lama dari ghost detector kenceng, dari Ovilus pun keluar suara. Kok apa suaranya? Lupa gue, men. Lupa juga gue. Aku melihat kalian apa aku dekat kalian gitu loh. Pas di barometer nyala, dia bilang aku dekat kalian. Kurang lebih itu deh, Aku dekat kalian. ya kan? Iya. Digangguin terus. Gara-gara itu. Gua selalu berbeda. Katakan yang sebenarnya. Iya. Katakan yang sebenarnya. Ya kita coba spirit box di situ, tapi kita nggak dapat apa-apa di situ. Nggak dapat. Kita nggak dapat apa-apa. Akhirnya itu kita langsung mobile dulu, kita ke dalam kan? Iya. Kita ke dalam Tanpa pencahayaan. tanpa pencahayaan tuh, yang lu bilang ada sosok lewat. Itu ada sosok lewat, men. Jadi depan mata gue kayak gini nih. Ini kan sosok nih. Nah, Ini nih. Set. Serius warna putih. Gue indigo dia. gue khawatir men. Indigo gue. Iya. Macam tak betul je budak ni. Semenjak gue semenjak gue Jatuh. jatuh, men. Nah, Gue punya kekuatan men ya. Jadi otak kecil lu itu kebuka gitu. Kebuka portal. bentur kan. Iya bener, gue jadi indigo. Indigo. They ask you how you are, you just Coba lu bilang, lu indigo dik, gue akan jadi indigo, men. Tapi sebagai indigo nih gue tanya lo. Gue harus punya kartu, gitu men, lu harus beliin gue kartu, men. Kartu tarot. Buat modal gue, Kartu tarot. kartu apa aja. Nah, kemarin lo cermin lawas si Niki. Dia juga udah ini kan. Udah berhenti jadi YouTuber men. Pensiun dia. Iya. Iya. Si Nikinya. Dia jadi TikToker sekarang kan. Oh itu kan. Battle Dance. Iya. Dance Revolution. Berhenti jadi YouTuber. Iya. Nah, kalau dia berhenti jadi YouTuber, kartu dia bisa kita pakai. Kan? Gue jadi ini men, bacain tarot men. Gue minta 1 jam 30 juta men. Ada yang mau gak ya? Gue bacain 1 jam 30 1 jam 30 juta. 30 juta. Lu kan gak usah nge-YouTube lu men. Nah, Hah? Nggak berhenti ini. 1 jam 30 1 juta, 1 jam 30 juta. Setengah jam 15 juta. berarti 1 jam 45 menit kita bisa beli portal lagi. Nah itu dia. Ya kan? Karena pada saat kita interaksi pakai ini barang, Gila sih. kita nggak tahu radiusnya sih. Memang benar-benar kita itu benar-benar masih ngeraba ya. Makanya kalau teman-teman di Greeners ada yang komen tentang setting dong ini segala macam untuk dapat suara lebih jelas men. Bentar, ada yang udah gua screenshot. Buat setting portal. Iya. Nih ada yang bilang nih Riza. Karena ada yang bilang kayak si Jaya Zulfikar, dia bilang bang rasanya kalian harus ngobrol sama musisi yang paham efek gitar deh. Soalnya portal juga basicnya pakai efek gitar dan ampli. Suaranya terlalu ngambil banyak ambience, delaynya kepanjangan dan dadadididadidah. Nah, nggak jauh dari komennya si Jaya, ada ini mungkin dia musisi nih men. Gue gitaris men. Lu gitaris? Gue ngerti. Cuman emang Terus kenapa lu gak coba? Belum gue coba. Gue ngerti efek gue ngerti karena gue dulunya pakai juga efek zoom, efek gue pakai efek kodok ban bass. Terus dari kemarin gue kotak-atik sendirian, lu kenapa diem aja? Ya belum gue Bajingan lu nyusahin hidup gue lu jadinya. Jadi kalau menurut gue sih ya ketika kita ngomongin efek tuh nggak pencet ini aja sih men. Tapi kalau kita lepas, kita mainin portal gitu aja. Nah ininya men, jadi nih ada satu Iya nih ya. ada ininya kayak tune-nya berhentinya di mana kan sama kayak gue punya bass. Gue kan nyetingnya gitu. Iya. Delaynya gue taruh di mana, misalkan setengah ininya gue taruh di angka di 3 atau di 9 gitu. Tergantung kemauan kita aja. Ya udahlah, daripada gue nungguin lu lagi, mendingan gue ikutin dia nih. Riza Rizal 5891. Nah, jadi dia bilang
Knob efeknya saya saranin untuk knob decay putar ke arah kiri sekitar jam 9. Ini decay di jam 9. Bam. Oke. Terus tone bikin dia di mid atau jam 12. Tone di jam 12. Boom. Terus terakhir yang mix bisa diturunin dikit ke arah jam 3. Jam 3. Jam 3 sini kan? Iya. Boom. Oke, biar suara reverb berkurang. Oke, jadi ini dari Rizal. Settingan ini yang akan, ini udah ambil ya? Oke, settingan itu yang akan gue pakai. Kita akan coba pada saat penelusuran nanti, men. Iya. Ya. Terus satu lagi yang dari, ada juga banyak komen yang bilang kalau misalnya pakai portal jangan hidupin ghost detector karena ya apa namanya ada magnet di speakernya yang besar. Betul. Contohnya kayak gini. Lihat ya. Betul nih. Ini belum gue hidupin ya. Tapi di speaker ada. Ini magnet speaker. Oke, kelihatan kan ya kan? Kelihatan nih. Kalau gue kesini, nggak ada, ya kan? Sekarang kalau gue hidupin portal, ya, Udah, hidup. gue hidupin portal. Oke, ini bukan speaker, bukan magnet speaker. Ini yang gue bilang tadi, yang gue bilang EM pump, electromagnetic pumper. Kalau gue matiin portal, hilang. Ya, bukan sihir. Apa? Bukan sulap, bukan sihir. Itu. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang magnetnya speaker, dia ada di sini. Oke. Di sini nggak ada. Tapi kalau kita hidupin portal, Kalau kita hidupin portal, bukan sulap. bukan sihir. Alat lu itu error. Emang nggak ada. Ya, ada men. Tuh, Ada, ya. ada. Kecil kan? Ini adalah magnet speaker. Kalau di sini naik nggak? Exactly. Oke. Jadi untuk yang mempertanyakan, bilang ada pakai emoticon ketawa-ketawa gitu. Iyalah, ada magnetnya kan itu, makanya ghost detektornya berinteraksi. Salah. Jadi ketawanya harus diganti. Beli dulu, punya dulu, baru ketawa. Ya, 27 juta. Sedap, 21 sih, men. Lu jangan nambah-nambahin. Oh, men, sombong dikit nggak apa-apa. Kebanyakan. Sombong dikit itu 21,5. Itu sombong dikit. Buat orang yang sok tahu yang nggak punya, tapi mereka nggak tahu apa-apa, ya itu nggak apa-apa gitu sombong. Gak apa-apa. Namanya juga itu kan kita kan saling berbagi edukasi. Nah, benar juga. Ya kan? Jadi itu bedanya electromagnetic pump sama speaker magnet dari ini dari portalnya. Jadi sekali lagi gue mau nekanin bahwa kita benar-benar awam nih men sama portal ini awam. Kalau misalnya kita lihat Ghost Hunter luar juga mereka nggak ngasih settingan yang mendetail tentang alat ini. Nah cuman kemarin kita juga sempet coba kita eksperimen gitu loh, kayak berapa kali di portal bilang kuburan, ya kan? Kuburan terdekat dari tempat itu 4 km men.
Jauh gitu loh. Karena memang basicnya portal ini kan narik entitas. Nah itu dia, tapi maksud gua sejauh apa? Nah, sejauh apa? Kalau misalnya emang jauh nih men, gue jadi kepikiran. Ini kita habis dari ngumpul sama teman-teman podcaster yang suka naik-naik gunung, Iya. ya kan? Kalau kalian mau cek channelnya tuh ada di Besok Pagi Podcast, ada di Obrolan Tengah Malam ya, Obrolan Tengah Malam, ada di Lonceng Misteri. Nah itu jagoan-jagoannya itu tadi kita ngobrol, mereka bilang tentang kasus Alfi men. Iya, Kasus orang hilang di gunung apa kan? Alfi? Lau ya? Bukan deh. 2019. Lau. Oh di Lau. Lau, bener. 2019. Nah, jadi kalau kata mereka senior jagoan naik gunung ini, mereka bilang kalau ke titik hilangnya Alfi itu treknya susah men. Nggak terjangkau. Iya. Karena motor pun udah nggak bisa. Iya. Agak susah. Nah, jadi yang ada di pikiran gue adalah sejauh apa portal ini bisa bekerja. Bener men. Jadi mungkin kita cukup di kaki Gunung Lawu, hidupin portal, kita bisa cari tuh keberadaannya si Alfi. Iya. At least entitas-entitas yang ada di gunung sana mungkin mau ngasih beberapa petunjuk dari portal. Jadi sejauh apa alat ini kita sama-sama masih meraba-raba nih. Kita nggak tahu sebahaya apa, nggak tahu seefektif apa juga. Kalau kayak gitu kan kita nggak perlu ke tempat angker men. Iya bener. Kita bisa di sini aja nih, nggak usah jalan-jalan. Kita panggil. Hidupin portal. Margo sini serem nggak? Mana mah? Margo. Oh ada sejarahnya. Ada sejarahnya, ya kan? Jadi kita ngobrol sama entitas yang ada di Margo City lewat sini, men. Bisa. Bagus juga idenya. Itu nggak perlu penelusuran lagi, men. Bener. Hitler di mana Hitler? Kita kayak di Jerman. kita kayak gini, men. Kita kayak bisa masuk ke dimensi mereka, men. Tapi dalam keadaan sadar kita. Nggak perlu merem, nggak perlu astral lah gitu. Nggak perlu. Jadi kita tetap sadar, tapi kita bisa masuk ke portalnya mereka. Iya, itu yang ada di pikiran gue. Gila sih kalau misalnya itu beneran berfungsi seperti itu di Indonesia, men. Gila nih, kita bisa beli kayak ginian, kita jual di sini. Bener. Iya kan? Tapi dalam ini agak susah men, karena banyak tombol-tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6 tombol sama belakang nih satu nih. Kalau ibarat pantat buat berak men. ada pantatnya men. Dia ngapain berak men? Enggak maksudnya masih ada bolongan. Iya sih benar. Gitu jadi aduh gue bilang di satu sisi dia bisa menolong kita, di sisi lain kayak kita jadi overlap gitu loh. Misalnya gue mau ngobrol sama entitas yang ada di ruangan ini aja. Lah, dari beberapa kali kita coba, ada satu kesamaan men. Beberapa entitas mereka nanya kenapa mereka ada di sini. Iya, 3 kali itu men. Kayaknya 2 kali ya. Gue pakai cara lu, gue bilang lah, namanya kan entitas kan, panggilannya N. Kalau nanya gue nanya siapa? Nah, gitu ya deh. Bener. Itu jadi gue anjir gue bilang ya kita akan cari tahu lagi. Makanya pada saat gue kayak nyoba Ovilus apa nyoba Spirit Box, kalau misalnya kita dapat dari 2 alat itu, kayaknya gak usah hidupin portal men. Karena portal ini menurut gue adalah sesuatu yang apa ya, alat buatan manusia men, tapi dia secara logikanya ya dia bisa masukin beberapa entitas untuk dipanggil sama mereka. Iya. Ada satu kesamaan dari ya terlepas dari settingan gemaknya yang terlalu besar atau kayak gimana, tapi ada satu kesamaan yang gue perhatiin di awal-awal tuh mereka selalu kayak bingung men. Kayak kenapa gue di sini, kalian siapa, ini tempat apa, yang kayak gitu loh. Maksud gue lah
Kayak ketarik gitu Kayak Pak. ketarik. Kayak mereka pun nggak mau sebenarnya untuk ada di sini. Serem juga sih alat ini sebenarnya kalau dipikir-pikir. Serem. Nah itu kan kalau kita kan paling lemah nih naik gunung. Iya. Ya kan? Kita nunggu aja di kaki gunung. Biarin aja teman-teman yang di atas, lu cek ya di atas ada apa ya gitu. Pakai HT men. Iya. Kita di bawah aja. Kita di bawah aja. Jagoan kan di bawah. Anjir. Ya itulah jadi. Gue cuma mau ngasih tahu itu doang tadi kayak apa namanya kenapa. Tapi memang salah sih karena kalau gue pakai ini berisik. Karena ada suara men. Iya. Karena salah satu alasan kenapa kita pilih portal supaya berisiknya spirit box itu tuh nggak bisa kita skip. Bisa kita skip. Nggak ada berisik-berisikan. Salah juga gue kemarin karena gue taruh di depan gini kan. Jadi selagi portal jalan di sini macet ya juga sih emang annoying juga gitu. Jadi ya itu komen-komen yang top gue bilang. Keren sih. Kita bisa belajar. Kita belajar. Gitu. Jadi jangan ngarepin langsung sempurna juga ya. Iya, karena butuh proses kita untuk menyesuaikan. Iya. Adaptasi. Alat baru. Adaptasi apalagi alat ini ya ibarat kata kita yang benar-benar kita yang datengin, kita yang pertama Iya. datengin dan coba alat ini di Indonesia. Iya. Jadi sebenarnya alat ini tuh ada rangkaian beberapa aksesoris yang memang yang kemarin kita lupa pasang ya men ya. Jadi kayak kabel-kabel kayak gini. Iya. Kita lupa pasang kemarin-kemarin tuh. Ternyata pas gue liat buku panduan, oh ternyata buku panduan untuk masang ini ya maksudnya. Iya, kayak kabel yang ini nih, left right-nya. Ada yang di S, ada yang di M. Nah Iya. itu kan kita aja kebalik nih kemarin. Dan Tapi itu masalah reverb sih gue bilang. Iya. Harusnya sih ke depannya ya kita sama-sama lah, sama-sama greeners juga. Nanti jadi kalau misalnya kita udah sekitar 87 juta subscribers. Nah, jadi greeners yang awal-awal nih waktu kita masih 500.000. Gua tahu tuh perjalanan mereka tuh dari setting portal dari awal banget sampai sekarang udah 87 juta subscribers. Benar-benar. Tapi kemarin men kita pasang kayak gitu aja men, banyak interaksi men. Iya. Ya, apalagi kita bisa menyempurnakan portal ini. Waduh, kira-kira men kita bakal jadi ghost hunter. Bener. Itu dia kenapa gue perlu laser grid. Nah itu. Tapi gue nggak akan minta ke teman-teman di rumah untuk beliin kita laser grid. Enggak. Biar kita yang beli sendiri. Karena pertama ini gara-gara si Trump. Jadi mahal men. Jadi mahal. Penghasilan di YouTube jadi kecil. Pembelian barang jadi mahal. Nah itu dia makanya kenapa kita suka taruh video di Noise. Contohnya yang tadi di awal kalian lihat trailernya itu trailer perjanjian gaib itu kontrak mati perjanjian gaib available now di Noise. Datang aja cek langsung buka aplikasi Noise atau dari laptop ketik aja Ghost Ranger Indonesia. Nah yang paling baru tuh perjanjian gaib tuh itu ya itu kita pakai portal juga. Pakai portal. Ya kan ternyata ada beberapa informasi yang setelah tayang video tersebut pemilik rumah ngasih tahu gue men. Kenapa? Jadi ada omnya yang datang ke rumah dan omnya ini punya informasi tentang di portal itu ada kata gunung kan? Gunung ada. Ya kan? Nah jadi ada informasi signifikan dari si om ini yang mengatakan memang si bapak itu pernah 2 kali sepengetahuan dia ke gunung. Ke gunung? Iya. Yang satu itu sekedar ziarah. Yang kedua setelah ada gangguan dia seperti bapak ini seperti mencari solusi lah ke orang-orang yang dipercaya bisa gitu loh. Iya. Nah, jadi ada 2 gunung itu, ada 2 gunung yang dia datengin. Jadi mungkinkah entitas itu ada sangkut paut di antara salah satunya. Yeah. Nah itu, jadi kalau kalian mau ikut main detektif-detektifan, Greeners nonton video itu, terus ntar kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang video tersebut.
ya. Hasil dari video itu gue mau beliin laser grid. Iya. Jadi kalian kalau cek di internet nama tokonya Ghost Stop Iya. di Amerika. Nah itu ada namanya, ada satu alat namanya laser grid. Laser grid itu kayak ghost trap sensor, men. Kalau ghost trap sensor kita taruh di satu ruangan, ada entitas lewat sini dia bunyi, ada entitas lewat sini dia bunyi, ada entitas di sini bunyi, ada di sini dia bunyi. Itu 360 derajat. Tapi kita nggak bisa ngelihat jangkauannya, Iya. kecuali lu pakai night vision. Iya. Baru Ya kan? terlihat tuh. Baru kayak terlihat. zzzz Iya. ya. Nah, kalau di laser grid ini, pada saat kita taruh sensornya, men, dia langsung nyebarin jutaan titik laser. Dan di alatnya itu ada display. Nah, nanti entitas apa yang lewat di mana, dari display ini kelihatan, men. Keren. Titik sih, cuman anjir. Tapi itu salah satu apa ya, teknologi yang memang lebih memudahkan kita untuk di sana ada entitas Untuk membuktikan bahwa yang iya kayak yang gitu. yang apa ya, yang mengaruhi laser grid ini Iya. bisa ketahuan ya, men. Iya, iya, iya. Keren sih. Nah itu kita coba untuk datangkan ke Indonesia. Nah, itu dia. Atau kalau ada teman-teman yang di US Iya. yang bisa bantu kita untuk sekedar just tip mungkin, ya kan? Kemarin kita ada teman kita juga tuh, si Anto, Nah. Papa Gufron. Papa Gufron. Iya. Itu bantuannya ke Green, buset, ganteng banget luar dah. biasa, men. Yoi. Gue nggak enak kalau minta tolong dia lagi. Tapi ya mana tahu ada greeners lagi yang dari US atau bisa membantu kita untuk ya bawa masuk alat itu dari luar. Ya kita butuh bantuan kalian. Iya. Boleh DM ke gue, IG gue @dokterhantu, IG Dika @dikaensa, IG Kenny atau IG Benoy boleh di ghost_ranger_Indonesia, itu mereka yang ngecek. Oke. Jadi kalau kita udah punya laser grid, kita udah punya portal, anjay. Sempurna, men. Iya. Kalau udah dapat laser gridnya, gue pengen satu lagi ghost detector paling mutakhir yang ada sekarang, men. Jadi ghost detectornya itu komplit banget dari suara baru lagi, men. Dari jarum ada, dari suara ada, dari lampu ada, indikator ada, terus ada ininya, ada catatannya, ada lognya, men. Jadi misalnya kita dapat di mana aja nih entitasnya tuh, catatannya ada, men. Itu ada catatannya. Iya, digital semua. Anjir, itu mempermudah banget kerjaan. Kayak nih ya, gue punya bukti ya, kalau di sini ada di sini, temperaturnya sekian, perubahannya jadi kesekian, ada di situ, men. Semuanya ada. Ada semua di situ. Keren banget. Oh, laser grid itu sekitar kayaknya sih sekitar $500. 400 atau $500. Kalau ghost detectornya itu sekitar 300-an dolar. Gitu. Jadi ya, marilah kita bersama-sama. Mau kita wujudkan lah, bersama-sama kita betul. wujudkan. Yang pasti kita akan buat balik lagi ke konsep kita dari awal. Iya. Pemburu hantu dengan teknologi paling lengkap di Indonesia. Ya kan? Bener. Kalau kamera lu gimana, men? Ada rencana lu mau ngapain sama kamera lu? Kamera nggak ada, men. Lu inget nggak dulu waktu kita masih goblok semua? Kalau sekarang kan nggak begitu goblok-goblok banget. Bener. Nah, lu inget nggak dulu lu punya cita-cita lu mau pasang kamera di drone? Iya. Drone-nya terus ngikutin lu? Iya, pernah. Karena waktu itu tuh emang keterbatasan kita untuk ngejelajahin tempat-tempat yang memang nggak bisa kita kesana, men. Iya, contohnya Menara Saida. Menara Saida atau kayak tempat-tempat kayak hutan, tapi Iya. kita nggak bisa masuk untuk foto kan. Iya. Nah itu gue tadinya pengen banget tuh gue punya satu drone. Drone itu pakai apa nah, yang bisa ngikutin gue. Iya, tuh. iya. Dan ketika gue foto, track dia juga foto juga, men. Jadi drone itu bisa gue suruh untuk masuk ke dalam Mana, iya. jangkauan yang nggak bisa gue Kayak foto. Menara Saida itu kan ada jendela-jendela yang udah bolong-bolong tuh, Iya. ya kan? Masukin situ ya, set, Iya. masuk ke dalam baru dia foto di dalam Iya. situ. Gila, Dulu keren gue sempat sih. berpikiran kayak gitu sih untuk bisa, jadi gue punya asisten fotografi Yoi. tapi drone ya, men. Yoi. Robot.
Ranger udara. Oh iya, Ranger udara namanya dulu. Iya kan? Kita bertiga main Ranger udara. Ranger udara. Buat foto ya kan. Cekrek. Drone-nya banyak main, bukan cuma satu. Jadi kayak misalnya lagi buat bumper, lu ambil kamera lu kayak gini, set. Di sini drone satu. Nah itu dia. Iya kan, semuanya pakai kamera. Soalnya gua Nembakin laser. dulu ingat ada film yang dimana tuh drone-nya itu ngikutin men, terus tiba-tiba drone-nya banyak kan, dus. Gua ada main dulu main Skydio main. Film apa ya? Film Transformer men. Nah itu tuh Transformer Apa Iron Man yang drone-nya banyak tuh. Transformer ya. yang dia ngebuka portal. Iya. Nah itu tuh kayak gitu. Gua punya main dulu Skydio, mereknya Skydio 2. Itu satu-satunya drone men dulu gue beli. Dia ngikutin men. Ngikutin lu jalan kemana. Jadi kalau mau buat sinematik tuh dia beaconnya tuh kan kita pegang. Dia ngikutin kita. Ada pohon men, dia ngindar. Set. Itu memang waktu itu kalau kayak Mavic Pro itu harganya 7 juta dapat dulu. Nah itu bisa 3 kali lipat waktu itu emang. Tapi udah hilang. Itu gue jual, gue ganti ini drone yang FPV. Oh, yang pakai. Iya, yang lo main di atas di kantor kan? Iya. Itu cakep tuh padahal tuh. Cuman bingung kalau FPV. Kagak jago gue gerakinnya men. Enggak ya, agak susah sih. Ntar lah kita cita-cita itu kan namanya. Lu bisa lah ntar men. Lu punya Ranger udara. Soalnya gue suka cek browsing gitu tentang developer kamera itu ya gitu-gitu aja nih. Semua dikendalikan oleh si manusia. Iya. Dikendalikan oleh kita. Nggak ada tuh kayak misalkan kamera lebih canggih gitu. Paling lebih canggih kamera ya resolusi pixel dan lain-lain dan lebih ke digital. Gitu-gitu doang. Kagak ada yang buat kamera, misalkan kamera ini punya infrared yang benar-benar apa ya untuk menangkap itu nggak ada. Iya benar. Jadi emang benar-benar kita harusnya menciptakan energi mereka untuk bisa itu. Gue pengen jadi di kamera itu infrarednya itu ya ibarat kata dia udah memang tinggi men, bisa sesuai dengan apa ya energi. Nantilah itu. Gue lupa men, tunggu bentar. Apa? Ada teman kita ini. Ntar aja deh. Gue lagi nyari. Jangan sampai ke-mention sekarang tapi kagak kesebut nama. Ntar aja deh. Ntar aja di podcast selanjutnya. Oke. Ya udah. Udah jam berapa sekarang? Udah mau jam 3. Buset, the man sahur ini mah. Iya. Sahur ini mah. Sahur lah habis ini semuanya. Ya kagak lah habis pada makan. Ya udah gitu aja gengs. Jadi terima kasih untuk komen-komen kalian semua. Kasih. Dan kalau videonya kemarin lumayan ya. Ada seminggu. Seminggu men kita. 7-8 hari kita nggak ada video. Ya karena pemulihan Dika juga. Iya. Nah kalau yang ini mutlak karena emang kita bukannya penelusuran, emang kita nggak penelusuran. Yang ada tapi kalau untuk menanggapi netizen, lu tuh lebih bisa menahan emosi men. Kalau kenapa gua nggak pernah balas komen, nggak pernah kayak gimana, gua nggak bisa nahan emosi men. Ya apa yang perlu emosi? Emosi gua tuh tipis, maksudnya gua nggak boleh orang ngomong sedikit apa gitu. Gua nggak bisa men. Kadang gue suka istighfar. Gue tetap aja gue. Setan yang ada dalam tubuh gue akan berontak untuk melawan mereka. Anjay. Ya nggak kayak gitu. Maksudnya kan bukan melawan sih. Iya, gue ngerti. Tapi setelah kayak gitu, ya memang ya bagus juga masukan mereka kayak gitu. Iya. Memang harus dipilah-pilah. Cuman kalau ada beberapa yang kayak sotoy-sotoynya kelewatan gitu, ya gue nanggapinnya memang tetap nyantai gitu loh. Apa gue efek belum kawin kali ya? Nikah kali. Oh iya. Kawin belum udah. Nikah. Efek belum nikah kali.
Jadi seperti ini nih. Bingung Kenny, bedanya kawin sama nikah apaan? Ini mah ini apa? Ya udah, oke. Ya teman-teman, Greener semuanya, we love you guys. Terima kasih. Pokoknya keep on commenting. Kita sekali lagi kita pasti baca komen-komen kalian. Bukan nggak dibaca. Iya. Walaupun kalau untuk nge-reply satu persatu, itu kemarin gue gabut karena kan libur nih. Kita pada libur, ya lu pada hari raya, ya kan? Gue gabut. Semua komen gue like. Nggak ada yang lewat. Waktu edisi spesial lebaran tuh, semua komen gue like. Ya, mungkin kita akan mempekerjakan satu orang cuman kerjanya untuk nge-like-likein atau komen balas-balasin komen. Komen gitu. biar jempolnya ada fungsinya. Tapi kalau baca sih, Kita semua kita baca, men. itu kita baca. Maksudnya kita ada berempat di sini, ada Kenny, ada Benoy, Dika, gue. Kita baca, ntar baru kita diskusi kalau ketemu. Bang, ada yang ngomong ini, bang ada yang ngomong gitu, bang ada masukan ini, ada masukan itu, bang ada rekomendasi ini, rekomendasi itu. Kita baca, jadi jangan khawatir. Kayak ada satu komen bilang gini, sekarang mereka sombong. Kapan sih komen kita dibaca atau di like sama mereka? Anjir, and to the jeer. Anjir. Oke. Itu salah besar bro, itu salah besar. Komen kalian tetap kita baca, masukan-masukan yang ada kita dengerin. Tapi memang kita terbatasan untuk ngebalesin. Kalau dulu itu nggak ada yang nonton Green. Nggak ada. Yang komen itu tuh cuma 20, 30, 100 paling besar. Lah sekarang 1000, 2000 orang komen, percayalah itu nggak akan segampang itu teman-teman. Oke, tapi kita tetap baca, pastilah. Pokoknya Greeners gua itu yang the best lah di antara Kalian semua keren. semua. Yo bro. Kalian semua keren. Gitu. Pokoknya kita akan begini semua. Nah itu kita akan gitu semua pokoknya. Ya. Terus banyak juga men yang mesen baju mau gue main banget. Nah itu maaf nih, gua mohon maaf juga. Iya. Kalau baju jangan tanya gua. Banyak yang DM gua tentang baju men. Gua pokoknya minggu tanggal 30 habis bulan ini men gue bikin 20. Lu jangan bilang. Gua bikin 20. Lu jangan bilang kalau cuma 20. Yang nanya ini udah lebih dari 100. Kalau lu bilang kayak gitu, akan ada yang DM gue lagi. Bang, bajunya masih ada ya itu ya? Baru mau dibuat ya? Bang, baju. Agak usah. Ya udah. Jadi ntar pas ada barangnya baru lu bilang. Gengs, gue ada segini. Jual, Siapa selesai. tepat dia tepat. Siapa cepat dia tepat. Siapa cepat dia tepat. Siapa cerdas dia cermat. Siapa cepat dia dapat. Nah, Gue ngeliatin muka Kenny kosong banget jadi men. Diam tiga. Iya sih, bener juga. Ya udah oke, ya udah. Pokoknya I'll see you guys in the next investigation. Rangers, go green. Menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, hembusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya. Ghost